keterbatasan jumlah pendidik pada seluruh tingkatan di daerah, tidak meratanya kualitas pendidik, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi. Belum adanya sistem yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatannya. Permasalahan juga terjadi di dalam tata kelola LPTK. Di samping itu, adanya permasalahan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya mengenai pembagian kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Saat ini terdapat permasalahan nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai GTK honorer. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah dipenuhi dengan merekrut GTK honorer. Hal ini menyebabkan jumlah guru honorer menjadi cukup banyak, baik yang direkrut oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, bahkan juga direkrut oleh sekolah itu sendiri. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru, terutama guru PNS, yang berdasarkan kebutuhan per provinsi, per kabupaten kota, per jenis pendidikan, per jenjang pendidikan, per jalur pendidikan, dan per mata pelajaran. Kebutuhan guru baru ini juga terjadi karena prediksi adanya guru PNS yang memasuki masa pensiun. Upaya untuk memperbaiki pendidikan, khususnya mengenai GTK honorer, masih juga terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik, seperti adanya tumpang tindih peraturan tata kelola pendidikan pusat dan daerah, pengelolaan anggaran pendidikan, serta pendidikan yang belum ramah untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 memandang perlu untuk melakukan pengawasan berdasarkan amanat undang-undang dengan membentuk panitia kerja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata, memastikan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki standar nasional pendidikan di dalam pembangunan pendidikan nasional, dan guru serta tenaga kependidikan yang sejahtera. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN hari ini ingin mendapatkan pandangan dan masukan sebagai berikut. Yang pertama adalah kepada para pakar hukum tata negara, bagaimana posisi strategis pendidikan dalam tata perundangan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua, apakah ada peraturan perundangan yang mengatur khusus implementasi dari pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1, 2, dan 4 yang dikaitkan dengan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, bagaimana analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapusnya formasi CPNS untuk guru pada tahun 2021. Yang keempat, bagaimanakah analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar kebijakan dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Kepada para pakar pemerintahan, kami mohonkan beberapa pendapat mengenai bagaimana peran GTK honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian bagaimana sistem penganggaran yang ideal untuk tenaga P3K dari pusat, pemerintah, dan daerah. Yang ketiga, apakah pemerintah dianggap sudah cukup untuk melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kepada para pakar administrasi negara,
Kami ingin mendapatkan beberapa pendapat mengenai yang pertama, skema pengangkatan yang sudah diputuskan pada tahun 2018 sampai saat ini belum menunjukkan proses penyelesaian yang tepat. Bagaimana pendapat pakar mengenai hal ini? Yang kedua, analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapusnya formasi CPNS untuk guru pada tahun 2021. Yang ketiga, apakah diperlukan tes kompetensi sumber daya manusia GTK honorer untuk menjadi persyaratan pengangkatan menjadi ASN? Yang keempat, bagaimanakah proses penyelesaian yang ideal untuk P3K dari tinjauan administrasi negara terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat P3K menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Beberapa hal memang telah disampaikan, yang intinya adalah yang pertama, bahwa memang pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis di dalam proses pembangunan. Mutu pendidikan menjamin mutu SDM unggul yang akan mengambil alih estafet kepemimpinan ke depan. Konstitusi sebenarnya telah mengamanatkan tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan segala macam peraturan turunan telah diterbitkan. Namun sampai dengan hari ini, silang sengketa pendapat, kericuhan, kurang maksimalnya pengaturan, itu terjadi karena miskoordinasi di antara kementerian dan lembaga. Dan adanya mispersepsi yang muncul dari berbagai macam pemberitaan yang mungkin sumbernya tidak tertulis, sehingga membuat pemerintah daerah pun kemudian mengerem proses pengiriman data mengenai P3K. Adanya berbagai macam keinginan dari teman-teman honorer GTK untuk tidak menjalani tes kompetensi. Beberapa pendapat, yang pertama adalah narasumber yang mengatakan bahwa jika ini adalah pengangkatan untuk ASN setara P3K dengan PNS, maka merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 harus ada tes kompetensi. Namun, jika dari sisi kemanusiaan dan rasa keadilan yang menjadi mata penjuru untuk pengambilan keputusan, maka tidak perlu ada tes kompetensi karena dilihat dari masa pengabdian. Mengkombinasi itu semua, para narasumber pun ada yang memberikan pendapat bahwa pada saat dilakukan tes kompetensi itu adalah untuk mengukur di mana bidang studi mana atau mungkin di sisi guru yang mana para tenaga honorer ini dapat ditempatkan. Namun tes kompetensi tersebut tidak memberikan keputusan apakah gagal atau diterima sebagai ASN. Nah, pendapat-pendapat itu tentu nanti akan kita sarikan, kita masukkan ke dalam kesimpulan. Kemudian mengenai usia, karena honorer GTK ini merupakan korban dari berubahnya peraturan perundangan yang ada di Indonesia karena pergantian suhu politik, maka diyakini bahwa para guru honorer dan tenaga kependidikan honorer yang sekarang berusia lebih dari 35 tahun dan sudah mengabdi selama lebih dari 10 tahun, itu memiliki masa tunggu yang luar biasa. Jika pemerintah mengambil keputusan untuk mengangkat mereka pada saat mereka berada pada usia 23-24 tahun yang sudah melakukan pengabdian sebagai honorer, tentu pada hari ini teman-teman honorer tidak terlambat umur
Maka diberikan beberapa pendapat, opsi, dan sudah ada jurisprudensi dari berbagai macam kejadian-kejadian hukum dan politik yang ada di Indonesia, terutama tadi disampaikan adanya persyaratan khusus ya dari teman-teman honorer untuk bisa diangkat langsung karena prestasi di Kemenpora. Maka dari itu, marilah kita, teman-teman honorer, saya ajak untuk menciptakan prestasi. Sehingga ketika kami mengusulkan ada jurisprudensi dari Kemenpora tentang pengangkatan para atlet, itu dapat dilaksanakan. Kemudian adanya Kepres tentang tenaga kesehatan yang jumlahnya hampir 4.000, tentu juga tidak setara dengan 1 juta teman-teman honorer GTK yang harus diangkat. Bagaimana formatnya, bagaimana formasinya, mari kita cari bersama. Kemudian yang terakhir, ya tentu selalu ini yang menjadi keresahan kita bersama, mengenai penganggaran. Bahwa sebenarnya pengamanatan konstitusi itu sudah jelas, 20% anggaran dari APBN, itu berarti setara dengan sekitar 509 sampai 510 triliun untuk pendidikan. Di dalam pendidikan itu tentu ada item guru, ada item tenaga kependidikan, ada item bangunan sekolah, sarana dan prasarana. Mengapa tidak cukup? Karena mungkin masih ada beberapa dari anggaran itu yang digunakan untuk pendidikan, kedinasan, dan pendidikan lainnya. Yang seharusnya itu menjadi hak pendidikan anak-anak kita untuk mempersiapkan diri. Banyak hal sudah kita terima dari para narasumber yang luar biasa, istimewa hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya kami masih memohon bantuan untuk membuat bantuan dari teman-teman. Saya butuhkan sekretariat, Pak Dadang, ada Mas Nada. Mohon share screen. Nah, kesimpulan. Mas Fikri, apakah bisa membantu saya membacakan kesimpulan? Sepertinya saya ada panggilan alam ini, Mas Fikri. Ini kesimpulannya banyak sekali ya. Saya baca sekilas saja ya. Dari semua narasumber, ada dari Prof. Ana Erliana, GTK Honorer memiliki peran yang strategis dalam membangun SDM yang berkualitas, namun upah penghargaan terima mengusik rasa keadilan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan GTK Honorer masih memerlukan penataan yang lebih komprehensif, khususnya dikaitkan dengan anggaran dihapusnya formasi CPNS tahun 2021. Sistem penganggaran yang ideal untuk P3K masih membutuhkan peraturan yang komprehensif, seperti perlunya penegasan tunjangan P3K daerah dan penganggaran gaji P3K sudah diperhitungkan dalam formula DAU. Diperlukan persyaratan tes kompetensi SDM GTK Honorer untuk menjadi ASN. Kemudian pemerintah sudah cukup melakukan upaya dalam fasilitasi penyandang disabilitas, namun masih butuhkan evaluasi dalam implementasinya. Nanti bahannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kemudian dari Dr. Dian Puji, kebijakan pemerintah selama ini belum bersifat makrostrategis, lebih mikrostrategis, sehingga tidak hanya membutuhkan regulasi tambahan, regulasi antar instansi perlu dilakukan secara masif dan terarah. Upaya yang harus dilakukan adalah kebijakan makrostrategis dengan melakukan pemetaan menyeluruh jumlah dan komposisi guru dan tenaga pendidikan honorer secara nasional, baru kemudian disusun kebijakan makrostrategisnya. Kemudian kendala proses penyelesaian guru dan tenaga pendidikan honorer antara lain disebabkan
pemetaan GTK honorer belum ada keterpaduan sehingga tidak secara cepat dan efektif dan melakukan proses pengangkatannya secara sistematis juga. Kemudian tes kompetensi SDM GTK honorer tidak diperlukan. Ini adalah pemenuhan persyarat administrasi pendidikan, kesehatan, pengetahuan Pancasila. Kompetensi sebaiknya dilakukan pengayaan dengan memberikan pendidikan singkat atau khusus dengan ideal untuk